Damai. Damai. Itulah dari dulu masih ngomong, yang minta damai siapa? Aku yang nggak pernah minta damai. Aku ingin hidup damai-damai, tapi minta damai sama dia tidak. Jadi ceritanya itu, Faris pengacaranya bilang ke saya ketika konfrontir, ada istri saya, Iklim Hakim nangis-nangis, saya tertekan. Begitu. Dengan spontan keluarga saya bilang, udahlah bang. Jadi langsung pegang kaki saya kan, si Donggowi kan. Bang, udahlah bang. Ini persoalan abang dengan Hotman ini bang. Selesaikan lah bang. Ya kalau memang begitu yang terbaik silakan. Lah yang ngomong Faris, yang jelaskan Faris, Iklima juga bilang mikirkan anak dia. Loh kok saya dibilang minta damai? Lucu ya, Hotman ini gini. Ini kasus Hotman versus Rasman, Hotman versus Iklim Hakim. Kan begitu ya? Tapi kok ngomongnya Rasman terus? Emang saya sama Iklim Hakim beda Pak? Kan satu LP. Yang beda nanti, kalau sudah ini dilihat tidak terbukti, Kim yang harus mempertanggungjawabkannya itu. Nah, mungkin merasa kayak seperti ganti domba nggak sih bang dengan Iklima sendiri antara abang bilang bahwa Gini, saya sudah pernah bilang, saya merasa diadu domba. Ya kan, Hotman yang ngomong. Rasman itu mengkambing hitamkan. Jadi terserah dia. Bagi saya sekarang, Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, jadi saya minta kalian datangi, kejar dia. Termasuk Donggowi. Jangan sembunyi. Nanti tiba-tiba TSK baru. Nah, tapi yang pasti Iklim Hakim gak ada damai untuk dia. Itu pasti. Denis tidak ada damai untuk dia. Samsul tidak ada damai untuk dia. Di handphone saya ini data-data lengkap. Ada rekaman orang-orang yang sudah berkomunikasi dengan saya, dan itu saya akan ungkap kalau penegakan hukumnya nggak tegak lurus. Tapi ke dalam, bukan ke media, ke dalam. Nah, memang Donggowi sendiri dilaporkan juga sama abang atau bagaimana? Nah, itu tandanya saya profesional. Itu beda saya dengan Hotman. Karena saya tahu Donggowi itu menjalankan kuasa dari Iklim Hakim. Memang yang ngomong itu kan Donggowi. Belakangan baru ada Iklim Hakim satu-satu. Loh, ini bagaimana ceritanya saya dipisah? Saya masih ingat ya di situ. Di sini saya, sini Iklim Hakim. Terus ada sini lagi namanya, ada ponakan saya lawyer. Terus ini ada orang Rahman. Ada Leo dari Forum Bantah Intelektual. Lah dia ngomong, saya udah kirim kemarin sama penyidik-penyidik. Iklim Hakim tuh ngomong oleh Grid ya. Dikutip, saya terima kasih sama Grid. Itu diungkap semua satu-satu pernyataan Kim. Ada empat video yang dikutip satu-satu. Pertama Kim bilang, kalau tidak punya data, ditunjukkannya handphonenya, saya nggak mungkin sampai di sini. Satu. Yang kedua, dia pernah ditampar. Yang ketiga, di dalam mobil 2 kali. Dia sebut kok. Kemudian, ya saya sudah diskusi, saya bicara dengan pengacara saya sudah serahkan ke pengacara saya. Ada kata-kata itu. Terus di mana saya melanggar kode etiknya? Jadi jangan disamakan kasus ini. Justru bahkan dengan kasus Bang Kamarudin Simajuntak pun saya tidak sama kasus ini. Kalau Bang Kamarudin, pasal yang disangkakan ke dia itu bukan Undang-Undang IT pasal 27, bukan. Dia itu keonaran. Betul kan? 14 menyebar berita bohong. Beda itu. Ya, jadi saya kasusnya, tapi meski demikian saya prihatin. Karena Bang Kamarudin adalah lawyer, saya bersimpati. Jangan justru seperti Hotman. Dia bercerita bahwa lawyer itu bisa diproses ini. Semua bisa diproses, presiden pun bisa. Tapi ada frame-frame, bingkai-bingkai yang membatasi itu. Oke? Thank you, cukup ya. Bang, ini kan Hotman sendiri tadi pagi kan bilang Tadi pagi? Ya, nikmatilah kau jadi tersangka, udah itu aja, saya nggak peduli gitu kan. Jadi kunci sukses adalah ujilah kehebatan orang. Jadi saya jawab, nikmatilah cita-citamu yang terlalu tinggi tentang Rasman. Kau udah halu, ya. Kok kesuksesan? Saya mau tanya, boleh nggak diambil raport dia? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Saya mau lihat di depan media.
Dia waktu SD juara berapa? SMP juara berapa? SMA juara berapa? Kuliah juara. S2 bagaimana? S3 bagaimana? Oke, situ ya. Yang kedua, kalau saya akademik saya diragukan orang, saya wakil rektor. Ya. Saya wakil ketua bidang akademik Sekolah Tinggi Agama Islam di Mandailing Natal, dan saya sekretaris Yayasan Merangkap menjabat di situ 3 sampai 4 tahun. Secara akademik. Sekarang saya tanya, pernah nggak dia Hotman ini jadi dosen pun saya nggak tahu. Jangankan wakil rektor. Oke, belum, saya nggak tahu. 2 nih. Yang ketiga, pernah dia nggak menjabat jabatan politik? Saya sudah 2 periode. Dia hanya lawyer. Itu yang saya tahu. Lawyer sombong, bongah, angku, sok paling kaya. Sekarang nama dia sama Rasman. Bukan lagi sejajar, di bawah saya dia. Tapi kalau kasus laporan Hotman terhadap saya, sekali lagi saya katakan, itu biar tim hukum saya yang bekerja. Saya percaya kepada Mabes Polri, dan saya sudah beritahu kepada petinggi Mabes Polri. Yang penting bagi saya tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah. Falsafah saya kan sudah saya sebut. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke, thank you. Bang, ini bisa dikatakan artinya memang Bang Hotman itu kan... Kamu wawancara sama Hotman tadi? Iya, pribadi. Jangan saingan kau sama Hotman, makanya kau jaga mulut. Gua itu sukses kan gara-gara kerja keras. Jadi kalau Anda iri, janganlah. Di mana irinya? Iri. Gini, mungkin saya kalau di media kelihatan lebih 25% kan kita lebih gemuk ya. Banyak yang ketemu saya, Bang Rasman kok aslinya beda ya, jauh lebih ganteng dari yang di TV. Katanya. Nah sekarang saya sudah diet nih, udah turun 3,5 kilo. Yang kedua, kok ini? Saya nggak pernah ganggu. Yang saya marah, dia saya duga keras di belakang ributnya saya dengan Charlie. Oke? Dan terbukti dia sekarang bekerja sama. Kalau dia punya sense of crisis sesama teman, dia tahu Richard Lee klien saya, dia tidak boleh dong membangun komunikasi apalagi join bisnis dengan orang yang Richard Lee itu tidak kenal dengan dia sebelum saya bawa ke Hotman Paris Show. Emang Richard Lee siapa sih? Ya sudahlah, kalau cerita-cerita dia ada untung sekian, dia pernah ajari saya kok dengan istri saya, iya kan? Bagaimana cara belanja, udahlah. Kita no halusinasi. Jadi saya tidak pernah menikmati apa yang kau bilangkan ini Hotman. Saya menikmati sekarang Rasman terkenal dikasih Allah berkat kerja keras saya dan bantuan media dan kawan-kawan. Tapi saya tetap mohon ampun dan mohon petunjuk Allah supaya saya dibimbing, dilindungi dari, itulah doa saya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, kau Hotman kalau dalam media selalu nyerang-nyerang itu. Lihatin aja kemarin. Tuh masalah kasus anak buahnya Panglima TNI yang pas pampres. Kan anak buah Panglima TNI semua itu. Komentar ini, komentar itu. Cara memberi advis hukum. Terus ada di handphone saya. Ada satu perempuan. Ya, katanya kan di Kopi Juni itu ada yang free gini-gini gitu ya. Ada satu yang ngadu ke saya, ada datanya di sini. Bahwa, Pak, saya sudah kasih ini, tapi yang nangani ini. Ada semua rekamannya. Tapi saya begini, saya nggak mau ungkap itu. Nanti dikira saya anak-anak, oh ini karena Rasman benci sama dia, terus diserang. Ada, nanti saya tunjukin sama kalian. Nanti saya tunjukin, tapi off the record deh. Yang kedua, Richard Lee, ada. Itu, kalian tahu kemarin namanya yang anak angkatnya itu? Farel. Farel itu udah WA saya. Data semua dikirim ke saya. Siapa yang WA dia semua, tapi saya nggak up ke media. Kenapa? Richard Lee. Kalau saya ungkap itu, orang akan bilang saya sakit hati sama kau, cari-cari kasus kelemahan kau. Kau akan bertempur dengan saya pada waktu yang lain, dan tempur sekarang masih ada dibanding. Sedangkan yang lain itu ada, nanti saya tunjukin. Kasih tahu sama mereka. Saya nggak up kan? Mungkin kalau saya, ada satu orang aja dari Aceh sana, datang bilang-bilang saya minta kawin sama dia. Gila ini. Diungkap lagi di Richard Lee, dia Pak di Uya TV. Sekarang udah jadi caleg nih, kau ganggu saya.
Seru ini. Jadi sebenarnya sekarang apapun berita tentang Rasman menarik untuk mereka. Tapi mereka lupa. Mungkin mereka kira dengan 12 LP itu saya tiarap. Alhamdulillah saya masih survive hari ini. Dan hari ini semakin membaik rezeki saya. Kita masih bisa kumpul-kumpul. Saya masih bisa datang temu kalian. Dan saya konsisten. Apa janji saya akan semua update ke media tentang perkembangan kasus ini. Kenapa? Karena saya tidak mau ini di PTS kan. Kasus ini harus naik. Oke, cukup. Nah, silakan Mat, singkat. Kan tadi abang bilangnya Lama-lama kalian ini apa nih? abang bilangnya kalau misalnya si Richard Lee sakit hati sama abang, bukan kesannya abang yang sakit hati ya, Ken? Dia kan tidak membawa nama-nama abang lagi nih. Terus tadi abang membawa nama Richard Lee. Gini, Kamera bang. dengar. Saya kan tadi cerita tentang Hotman. Cerita tentang Hotman ya. Nah, apa? Minta handphone saya. Bukan. Saya tidak ungkap ini. Saya tidak ungkap. Di sini sekilas saja ini. Saya maksudnya itu biar fair kalian lihat saya gitu kan. Saya itu tidak kotor gitu loh. Nih, saya kasih judul ini. Nih, inisialnya R ya. R, sebentar. Nih, jangan. Nah, ya, nih. Nah, dah, ini aja, dikit. Nah, dia sini menyebut, saya sebut ya, Bang, izin saya inisial ya R di Jogja. Saya dapat nomor abang di IG. Begini Bang, saya kemarin datang nih ya saya nggak usah sebut lah, ke satu tempat, katanya saya dibantu gratisan, nyatanya saya sudah store 15 juta. Ini kata dia. Ternyata kasusnya nggak selesai, malah saya dihantam dan dikirim voice note yang banyak. Ini contoh. Enggak, saya nggak ungkap, ya. Udah jelas ya, sekilas saja ini. Nah, jadi itu ya. Sedangkan Farel ada. Saya nggak mengungkap Farel karena kaitannya dengan Hotman. Itulah saya, nggak sejelek itu saya, gitu loh. Saya nggak jelek, nggak kotor saya, gitu loh. Nih, dia cerita semua ke saya. Nah, bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution Lawyer yang membantu saya dalam kasus degaan dengan Richard Lee. Nih, ini Farel, ini boleh. Nih, nggak kotor kayak mereka saya. Untuk cari-cari kelemahan orang, Arif nih. Emang kita ini bersih semua kan enggak? Emang kita bisa lepas dari dosa kan enggak? Inilah bukti bahwa saya tidak kotor dan menjatuhkan orang. Nah, udah ya, cukup ya. Damai dengan Hotman nggak sih Bang? Intinya ingin merayakan damai atau mungkin ada pertengahan dalam artian ya sudahlah, jika memang kedua belah pihak saling memaafkan atau mungkin saling menyudahi permasalahan ini ke depannya gimana nih Bang? Saya jawab singkat. Tanya hati dia, tanya mau dia, itulah mau saya. Dia bilang perang, ayo. Hati dia mengatakan ingin bersahabat, monggo. Tergantung dia, bukan tanya saya. Apapun mau dia, saya siap. Jelas ya? Bukan saya hidup ini tidak ada orang yang bangga dengan persoalan. Kan saya sebut kemarin, bukan berarti kan saya sebut ini orang asal saya ngomong ditafsir negatif.
Misalnya Rasman begini, ini kan coba lihat pikiranmu yang jernih. Iklim hakim tuh gini-gini. Saya bukan memberitahu ke dia seolah-olah saya mengemis, bukan. Saya memberitahu, lu coba dalami dong ini cerita ABC ini gimana gitu. Katanya lu pintar cum laude, kok nggak bisa nangkap gitu loh. Lah saya juga kalau datanya tidak konkret, masa iya LP saya diterima? Terus masa iya diproses sampai sekarang ahli-ahli semua? Kan berarti datanya konkret dong. Kalau itu tidak konkret, saya bisa kena. Gitu. Oke, thank you. Bang, satu bang, seolah-olah menjadi alat nih bang dari 4 kasus yang abang sedang perang di jalur hukum. Apa yang membuat seolah-olah ini menjadi jalan di tempat proses pemanggilan pemeriksaan dari Bupati? Jalan. Yang lambat itu Sumatera Utara. Maka saya beritahu tadi, sekarang kirim surat, tapi ada 4 LP dan ada yang lain juga kasus yang saya tangani di Cirebon, itu sudah saya sampaikan ke petinggi Polri kemarin. Dan alhamdulillah beliau sudah jawab. Saya percaya dalam proses jalan, tidak ada jalan. Yang kasus saya semua jalan, cuma ada yang agak lambat di Polda Sumatera Utara. Sedangkan di Polda Metro Jaya itu cepat banget tentang iklim, cepat banget. Sedangkan Samsul Caniago ini saya minta kepastian hukum karena ini juga lambat. Jadi di Polda ini agak lambat nih, dua-dua ini. Saya percaya Kapolda yang baru, Pak Agung itu orangnya luar biasa. Kapolres aja di Kapolres Dairi kemarin langsung dinonjolkan itu gara-gara menganiaya anak buah. Apalagi kasus begini, ini nama baik. Saya tidak up ke media tentang orang-orang per orang. Kalau ada masalah, saya ingatkan di media, tapi oknumnya saya masukkan ke dalam karena mereka punya pengawas internal. Ada yang namanya Karowasidik, ada yang namanya Karopaminal, ada yang namanya Kadif Propam, ada Irwasum. Semuanya lengkap. Jadi kalau saya up ke media, saya nggak pencinta Polri itu. Saya pencinta Polri, jaksa, kemudian hakim. Cukup? Thank you ya.